Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmatin Allah, dan semoga Allah merahmatin kita. Ana dulu sempat isi kajian tapi masih di rumah Wagub. Masya Allah, sekarang udah pindah ke sini. Semoga ini menjadi berkah buat kita semuanya. Sebelum bicara tentang sakinah, mawaddah dan rahmah, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwasanya untuk menghancurkan peradaban sebuah bangsa, untuk menjajah dan menguasai sebuah bangsa, tidak seperti dahulu lagi yang mereka harus mengerahkan agresi militer seperti yang dilakukan oleh Belanda terhadap negeri kita, atau Perancis terhadap Maroko, atau Italia terhadap jajah mana coba? Libya. Inggris menjajah Mesir ya. Mereka dulu harus datang, sekarang tidak lagi. Mereka dapat menguasai sebuah negara tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Karena kita tahu biaya perang ini mahal sekali, mahal. Bisa dibayangkan harga satu roket itu mungkin cukup untuk bangun masjid yang banyak sekali. Dan negara-negara itu seperti yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, ketika mereka menjajah dengan senjata, mereka akan keluar duit banyak untuk membangun kembali negara itu. Kalaupun mereka menguasai negara tersebut. Sekarang sudah tidak lagi. Mereka cukup melakukan 4 hal. Yang pertama, menghancurkan tatanan keluarga. Ini yang berkaitan dengan tema kita. Tentang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kenapa mereka berpikir yang pertama harus menghancurkan tatanan keluarga? Karena negara ini sebenarnya kumpulan keluarga. Kita lihatlah RT, RW, kumpulan keluarga. Ketika tatanan keluarganya itu rusak, ketika tidak ada lagi sakinah, hilangnya mawaddah dan rahmah, anak-anak jadi apa nantinya? Kita melihat di sebagian tempat anak-anak perempuan yang jadi pelacur. Kemana bapak sama emaknya? Kita melihat anak-anak yang akhirnya ya hidup semau dia. Jadi gelandangan. Entah mau jadi apa mereka. Itu masa depan negara. Ketika anak-anak ini, Masya Allah. Siapa? Iya, Blackpink. Gimana kira-kira dia itu? Ketika mereka menikah, ketika mereka membangun rumah tangga, mau dibawa kemana? Sebagian orang berpikir itu hiburan. Enggak. Ada usaha untuk menguasai sebuah negeri dengan menghancurkan tatanan keluarga. Istri yang tidak taat sama suami, yang insya Allah itu nggak ada di Sulawesi. Istri semua nurut-nurut, betul ibu-ibu?
Anak seharusnya tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak istrinya semua penurut? Betul? Masya Allah. Kayaknya takut semua sama ibu-ibu. Nah, sebagian suami yang tidak bertanggung jawab, yang entah hidup semau dia. Yang kedua, setelah menghancurkan tatanan keluarga ini, yang kedua hancurkan pendidikan. Cukup anak-anak itu dikirim ke luar negeri, belajar di Australia, kasih beasiswa, belajar di Inggris, belajar di Sorbonne, belajar di McGill, belajar di negeri. Belajar apa engkau di sana? Kalau engkau belajar di sana pulang membangun negeri, ya itu harapannya. Tapi kalau pulang ke Indonesia kemudian membawa pemikiran yang di sana, ya rusak. Itu yang terjadi. Bagaimana saudara-saudara kita yang belajar di luar itu, yang dibawa itu bukan ilmu pengetahuan yang seharusnya mengangkat negeri, budaya mereka yang dibawa. Kehidupan bebas ya. Sampai anak heran jemaah, anak mengherankan sesuatu hal yang mungkin juga sebagian orang tahu. Ada beberapa dokter yang dia itu bekerja untuk ngurusin orang-orang yang kena AIDS. Bas konsen di sana dia. Dia mengatakan, Ustaz, anak ini Ustaz, kata dia, nggak boleh ngajak pasien ini untuk bertobat kepada Allah. Udah, urusan agama urusan masing-masing, kata dia. Tugasmu bagaimana dia melakukan seks ini dengan aman, nggak kena penyakit. Belajar di mana mereka? Coba tanyakan agama mana yang melegalkan zina? Agama mana gitu loh. Ini benar-benar sudah rusak ketika orang mengatakan jangan diajak orang itu untuk bertobat. Sudah, tugasmu sebagai dokter bagaimana dia menjalankan pekerjaannya itu dengan aman. Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi jemaah. Dan berulang kali yang mendengar, dia sampai tanya, bingung Ustaz, loh enggak, sampaikan. Kita itu taat sama atasan selama perintah atasan tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang terjadi dengan Sambo. Di mana anak anak buah menurutin perintah atasannya. Enggak, kita punya Tuhan. Kalau kita mati di kuburan, kita nggak akan ditanya siapa atasan kita. Kita nggak akan ditanya siapa gubernur kita. Kita nggak akan ditanya siapa presiden kita. Kita akan ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu. Karena sejatinya engkau hidup itu dengan fasilitas dari Tuhan. Fasilitas apa yang diberikan oleh gubernur kepada bapak-bapak ini? Tangan, kaki, mata, nggak ada. Itu semua fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, kita taat kepada atasan kita selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya. Jadi merusak, menghancurkan pendidikan ini terjadi. Kadang-kala ada orang tua yang bangga anaknya sekolah di luar negeri. Iya, kalau dia pulang bawa teknologi, dia bisa menciptakan handphone, dia bisa menciptakan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh dunia. Ya, kita acungkan jempol. Itu yang dibutuhkan oleh negara ini. Kalau bicara budaya, jangan dibawa budaya mereka. Peradaban mereka lah. Alhamdulillah. Indonesia sudah berdiri lama dan punya peradaban yang jelas. Kita tahu sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita pegang agama kita. Kita camkan dalam diri kita bahwasanya la ilaha illallah. Tapi terkadang sebagian kita itu lupa. Itu dalam rangka mereka menguasai negara tersebut. Udah nggak perlu senjata lagi. Perbanyak anak-anak didik diambil pulang. Mereka akan punya loyalitas kepada yang mengajari mereka. Yang ketiga, hancurkan keteladanan dari para tokohnya yang ada di negeri itu. Membuat idola-idola buat anak muda yang tidak jelas.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat ya, pengikut para artis, pengikut penyanyi, pemain film atau apalah, itu puluhan juta. Bahkan Anda melihat ada seorang yang pengikutnya 1/4 penduduk Indonesia. Bayangkan. Kalau Anda lihat di IG dia, di sosial media dia, nggak ada yang dia ajarkan kecuali tentang hiburan, tentang bersenang-senang, tentang gaya hidup yang hedonisme, tentang rumah yang bagus, dia punya ini, punya itu. Itu pengikutnya 1/4 penduduk Indonesia. Kemudian lihat pengikutnya para ilmuwan. Lihat pengikutnya para ulama. Lihat pengikutnya para inspirator. Nggak banyak. Subhanallah. Ini sesuatu yang memang membuat kita menangis dan membuat kita tertawa. Ketika Elon Musk mengadakan sebuah seminar lah dia. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak muda orang itu supaya sukses hidup. Itu penontonnya dikit ya, mah. Ketika seorang crazy rich menunjukkan mobilnya, kekayaan dia, yang nonton itu jutaan. Loh, kok bisa seperti itu? Itu sedang ada usaha untuk merusak generasi. Mereka hanya berpikir yang penting hidup ini happy. Lah, kita hidup menjadi khalifah. Kita hidup untuk memakmurkan bumi ini. Dulu pejuang-pejuang telah berjuang untuk menegakkan negeri ini. Yang mereka mati. Mereka pergi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Kita sebagai khalifah pengganti mereka. Kita menggantikan mereka sekarang. Apa yang kita lakukan setelah mereka? Jamaah, sejarah itu jangan dilupakan. Dulu cicitnya Rasulullah SAW yang namanya Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, dia bercerita, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam surah minal Quran. Kita dulu diajarin peperangan-peperangan Rasul SAW seperti kita diajarin satu surat dari Al-Quran. Seperti itu. Coba kita lihat peperangan apa yang kita hafal dari peperangan Rasul SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kenapa jamaah? Ternyata salah satu cara untuk menghancurkan negeri membuat mereka lupa dari sejarah mereka. Dikerdilkan bangsa itu. Ya, kita harus sadar. Yang terakhir untuk menguasai sebuah negara setelah menghancurkan keteladanan yang ada di mereka, menciptakan idola-idola baru, maka mereka akan berusaha merubah orientasi hidup mereka. Bagaimana orientasi yang hidup ini perut dan yang di bawah perutnya saja. Dunia. Jamaah rahimakumullah. Baik, sekarang bicara tentang menjaga rumah tangga ini supaya nggak dirusak. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang mau menghancurkan tatanan rumah tangga dalam agama kita. Islam telah menata sistem rumah tangga dengan begitu rapinya. Tapi yang jadi masalah banyak di antara kita menikah nggak pernah tahu yang namanya sakinah, mawaddah, rahmah. Dia nggak tahu ya. Ada nggak perkuliahan untuk orang-orang yang mau menikah, jemaah? Kayaknya nggak ada. Kebanyakan kita melamar perempuan itu dengan ijazah apa? Melamar ke orang tuanya. Saya seorang dokter, mau melamar anak bapak. Saya seorang insinyur, saya seorang mekanik, saya seorang politikus,
mau melamar anaknya bapak. Dia nggak pernah tahu bagaimana menjadi suami. Di sekolah mana dia belajar menjadi suami? Ya, ketika SMP kita belajar di pelajaran biologi itu tentang alat reproduksi, apa istilahnya? Kita diajarin itu jemaah. Sehingga kalau kita lihat anak-anak SMP sudah berzina, sudah belajar dia bagaimana cara berzina. Anak SMA belajar. Ketika mau jadi suami, jadi istri, nggak pernah belajar. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri. Wallahu a'lam, mungkin sekarang sudah ada mata pelajaran rumah tangga. Itu kayaknya perlu dipikirkan. Anak lulus SMA bukan siap bekerja, tapi dia siap untuk menjadi istri yang perempuan, yang laki-laki siap menjadi suami. Oh, belum cukup umur dia menikah. Oke, kuliah. Kuliah, ajarkan di perkuliahan. Kita tahu sekarang anak-anak menikah secara undang-undang umur berapa? 19. Yang laki-laki. Perempuan 19 juga. Oke, dulu 17, sekarang naik 19. Pertanyaannya, apakah umur 19 tahun, setiap anak yang umur 19 tahun itu sudah mengerti sakinah, mawaddah, rahmah? Enggak juga, jemaah. Mau umur 30 tahun dia. Ketika memang tidak diajarkan, mereka tidak dididik, ini yang kita sampaikan tadi, bahwa ada usaha untuk menguasai sebuah negeri dengan merusak tatanan rumah tangga. Di beberapa tempat kemarin, di Jawa kalau nggak salah, tahun kemarin ada 500 lebih yang memohon dispensasi menikah sebelum umur 19 tahun. 500-an lebih di satu kabupaten. Kenapa? Mereka sudah hamil duluan. Apakah dengan dikasih dispensasi dinikahkan mereka sudah layak menjadi suami istri? Enggak juga. Yang jadi masalah mereka berzina, kita tidak pikirkan bagaimana menyebabkan atau bagaimana membuat mereka tidak berzina. Yang ada bagaimana terjadi perzinaan tapi aman. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita itu belajar. Anak-anak kita, kadangkala dia mau menikah, tanya, engkau sudah bisa jadi suami? Coba hak-hak istrimu, tanyakan kepada dia. Kadang-kala dia belajar bagaimana berumah tangga karena melihat bapak emaknya aja. Kalau bapaknya suka marah-marah, oh jadi aku jadi suami nanti marah-marah. Kenapa? Aku lihat bapakku seperti itu. Kalau dia seorang wanita, dia ngelihat emaknya banting piring, oh kalau jadi istri itu kalau marah banting piring. Belajar di mana kok? Aku lihat ibuku. Dia nggak pernah belajar fiqhul usra. Fikih membangun rumah tangga, nggak belajar jemaah. Sedangkan ini yang menjadi tujuan semua yang sekolah. Tuh anak-anak yang SMA, yang kuliah, akhirnya mereka mau jadi apa? Kalau yang laki-laki kalau nggak jadi suami, dia akan jadi bapak buat anak-anaknya. Yang perempuan-perempuan bakal jadi istri atau jadi ibu. Bas. Ini satu cita-cita milik semuanya. Kita lihat di sebagian negeri jemaah, kenapa muncul pemikiran nggak mau punya anak? Mulai sekarang. Dan mungkin sudah masuk ke negeri kita. Kalau dulu di negeri kita, Masya Allah, kita lihat Pak Harto berapa anaknya Bapak? Berapa? Siapa yang tahu anaknya Pak Harto? 6. Bung Karno berapa anaknya? Berapa? Mereka banyak anaknya, sampai ke sini awalnya mungkin 2 anak cukup, terakhir gak usah anak, tutup negara itu jemaah. Lihat Jepang, Cina pun sekarang, Korea Selatan, yang banyak penduduk Indonesia ya mengidolakan mereka sedang mengalami resesi seks. Penduduk mereka sudah seperti piramid yang terbalik. Yang tua banyak, yang anak-anak semakin sedikit. Mereka nggak mau punya anak.
Yang perempuan nggak mau punya kenapa? Ya repot lah. Dia harus punya anak, dia masih bekerja, dia cari nafkah, dia nanti hamil, dia melahirkan, dia menyusui, beban buat dia. Ya, pantas nggak mau punya anak, wajar. Tapi dalam agama Islam nggak kayak gitu. Ada sakinah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 21. Coba dibuka Qur'annya. Siapa yang mau baca? Nah, silahkan mic-nya dikasihkan. Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, tafadhal. Dibaca sama artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Barakallahu fiik. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Masya Allah, syama. Itu sakinah. Allah Azza wa Jal menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, bukan dari makhluk yang lain. Bagaimana kalau pasangan hidup kita dari bangsa jin? Antum berangkat ke pasar, membawa seorang yang orang nggak kelihatan. Sama siapa? Ada sama istriku. Allah jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan dan diletakkan di surga, bagaimana seorang hidup di tempat yang sangat indah sekali, yang segala sesuatu biasa dia nikmatin, tapi ada satu yang kurang. Nabi Adam nggak punya istri. Disebutkan istauhash, merasa ngeri, merasa kesepian di sana. Akhirnya Allah ciptakan Hawa. Ketika Nabi Adam tidur, Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Tahu-tahu Nabi Adam bangun melihat ada Hawa. Cenderung dia kepada perempuan ini, makhluk yang belum pernah dilihat. Allah yang menjadikan itu, jemaah. Tentram. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang solehah. Sakinah. Makanya dalam bahasa Arab yang namanya rumah itu disebut sakan, tempat tinggal itu disebut sakan atau maskan. Karena orang kalau sampai rumahnya dia rasakan ketenangan. Di hotel mewah 5 hari, ya tetap hotel bukan rumah dia. Nggak ada sakinah dia di situ. Seperti mungkin bapak-bapak yang suka tugas kemana-kemana, tetap hatinya kepingin pulang. Padahal di rumahnya nggak seperti di hotel lah. Di hotel makan kita, masya Allah jamaah. Bisa 5 kali keliling kita makan itu, ambil lagi. Di rumah 1 meja selesai. Tapi ada sakinah jamaah. Itu Allah berikan. Kemudian Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi kita itu menikah nggak harus cinta. Berapa banyak orang yang sebelum menikah, kita lihatlah kehidupan public figure dari para artis yang gonta-ganti pasangan, yang mereka bercerai lagi, padahal sebelum menikah sudah pacaran bertahun-tahun, dan kita lihat pacaran itu dianggap sesuatu yang biasa, yang lumrah. Sehingga oh ini sudah punya pacar lagi, ini punya pacar baru lagi, nanti ganti lagi. Nggak harus cinta menikah.
tapi ada kecocokan. Cinta nanti Allah yang bikin. Makanya subhanallah, di dalam kitab Wahyul Qalam diceritakan tentang seorang laki-laki yang menikahin wanita. Ada wanita di Basrah itu, wanita itu ya dahulu mereka kalau punya gadis itu dipingit jemaah. Sehingga nggak ada orang yang lihat. Anak seorang syekh dilamar oleh orang banyak, tapi semua ditolak. Sampai ada seorang pemuda, dia pedagang dia. Dia ngomong sama kawan-kawannya, aku kepingin melamar anaknya fulan. Kata sahib-sahibnya, aduh nggak mungkin diterima engkau. Ada yang lebih sukses dari engkau, nggak diterima. Kata dia. Ya kata dia, siapa tahu rezeki ana. Berangkatlah ke sana. Berangkat, dia ngomong sama calon bapak mertuanya ini, bosnya dia datang dalam rangka untuk melamar putrinya. Subhanallah, diterima jemaah. Pulang dia ketemu sama sahib-sahibnya, diterima aku kata dia. Benar engkau? Iya kata dia. Allahu Akbar, dia gembira sekali. Sampai akhirnya dia nggak ngelihat kepada calon istrinya. Karena dalam bayangan dia udah cantik luar biasa. Padahal dianjurkan untuk melihat calon istri kita. Tapi dia karena yakin sama bapak mertuanya, udah dia nggak mau lihat sudah. Sampai di malam pernikahan selesai sholat isya, mau masuk ke kamar pengantin. Nunggu bapaknya ini sholat isya, berdoa habis sholat isya itu jamaah. Lama sekali berdoa. Sampai akhirnya kata pemuda ini, apa dia merasa bencana dapat menantu aku ya? Kok doanya panjang banget kata dia. Selesai akhirnya masuk ke kamar pengantin. Kata dia, sebelum aku masuk ke kamar pengantin, aku melewatin orang-orang tua yang sepuh yang sudah keriput-keriput ya. Akhirnya masuk ke kamar pengantin, aku alhamdulillah ditutup pintunya, datang istrinya. Istrinya datang, dia membawa uang diletakkan kepada suaminya. Dia mengatakan, ana sirru abi, ana sirru abi. Aku ini rahasia bapakku. Engkau jangan ceraikan aku. Ini uang, silahkan engkau menikah lagi. Silahkan kau mau beli budak, kau beli budak. Tapi aku rahasia bapakku, jangan engkau buka rahasia. Ternyata istrinya ini cacat. Shock ketika melihat istri kata, Tapi ya dia berusaha untuk sabar. Dia ingat pernah hadir di sebuah majelis ilmu ketika dia berdagang. Di situ gurunya menyebutkan tentang sebuah hadis, yang hadis ini sanadnya dhaif sebenarnya, berkaitan dengan perempuan yang hitam itu lebih baik daripada perempuan yang cantik tapi tidak bertakwa kepada Allah SWT. Dia ingat sama hadis itu. Mudah-mudahan ini baik buat aku. Karena memang juga Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang engkau benci itu baik buat engkau. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang engkau sukai itu buruk buat engkau. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian enggak tahu kata Allah. Akhirnya berusaha dia bersabar. Shock dia. Tiap hari dia ngelihat istrinya yang cacat wajahnya. Lama kelamaan biasa lihat cacatnya. Antum biasanya kan kita ini kalau ngelihat ada orang yang cacat, pertama ngelihat itu biasanya nggak enak, tapi tiap hari kelihatannya udah biasa. Tapi kata dia, tiap hari aku melihat istriku tambah cantik. Apanya? Akhlak dan perilakunya. Semakin hari semakin dia melayani suami. Udah yang namanya cacat itu sudah hilang, sudah rasanya. Begitu pula sebaliknya jemaah. Yang menikah punya istri cantik, berapa lama istrinya cantik? Karena mau tanya,
Apakah tiap hari bapak-bapak melihat istrinya, Allah cantik istriku, dia dari kamar ke ruang tamu dilihatin? Enggak. Dulu sebelum menikah, kalau lewat depan rumah, Allahu Akbar, wah, lewat depan rumah dia. Ini sudah satu rumah, biasa aja. Itu jemaah. Kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud asli. Kalau sudah dimiliki, ya udah kayak gitu. Maka yang ini orang Masya Allah yang dapat isi cacat, dia hidup sakinah, mawaddah, rahmah, karena dia tahu hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara mawaddah itu cinta, sakinah, rahmah itu kasih sayang. Biasanya cinta itu awal-awal nikah. Berapa lama cinta sama istri? Bapak-bapak. Kadangkala bapak-bapak ini, ibu-ibu kepingin ganti istri, cuma nggak berani dia. Yang lihat istrinya udah tua, ya Allah, astagfirullah. Sampai kapan aku tidur sama nenek-nenek, kata dia. Kadangkala seperti itu. Tapi nggak harus cinta. Yang kedua, rahmat, kasih sayang. Iyalah dia walaupun nenek-nenek, tapi dia yang menemani aku selama ini. Masya Allah. Kalau untuk ganti tidak, untuk nambah ya mungkin berpikir. Oh, ketawa-ketawa bapak-bapak ini. Oh. Jadi bapak-bapak ini kalau duduk sama bapak-bapak, lain ceritanya mereka. Tapi memang seperti itu jemaah. Ada rahmat. Dan juga ketahui, senang sama bapak-bapak. Boleh jadi cintanya sudah hilang. Yang ada dia capek ngurusin kakek-kakek, kata dia. Ini minta itu, dan itu realita. Realita. Sampai dikisahkan ada di Pekalongan, ada seorang wanita ditinggal mati sama suaminya. Kawan-kawannya datang takziah sama dia, menyuruh dia sabar, ini itu. Apa kata dia? Kenapa kalian? Kata dia. Alhamdulillah orang tua itu sudah mati, capek aku ngurusin dia. Antum pikir istri antum seneng ngurusin antum? Yang mungkin sudah mulai minum obat, nanti kena kolesterol, ya Allah, ini orang tua sudah kolesterol, asam urat. Tapi ada rahmat. Yang menyebabkan rumah tangga bertahan itu terkadang karena adanya kesian, jemaah. Istri melihat suaminya tidur di ranjang, kesakitan pinggulnya, ya Allah kesian orang tua ini, kata dia. Bas. Kalau bicara kesenangan, mungkin perempuan nggak ada lagi kesenangan untuk itu. Dia sudah sepuh, dia sudah tua. Mungkin kesenangan dia dengan anak-anaknya sudah. Kesenangan dia sudah sama cucunya. Tapi kenapa rumah tangga itu bertahan padahal sudah tidak ada cinta? Karena adanya rahmat. Siapa yang bikin itu rahmat? Allah Azza wa Jal. Maka jamaah rahimakumullah, dalam rangka bagaimana menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah ini, maka ingat Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan hidupmu itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi ada cara bergaul yang ma'ruf, ada yang tidak ma'ruf. Ma'ruf ini bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi selain kewajiban, dia melaksanakan hal yang lebih dari itu. Ada penghargaan, ada penghormatan, ada ucapan terima kasih, ada pelayanan yang lebih dari pihak suami dan dari pihak istri. Tapi kita juga perlu tahu apa hak-hak dan kewajiban kita sebagai suami istri. Yang pertama, berkaitan dengan hak istri. Sebelum bicara hak istri ya, ada hal yang ingin Anda sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya. Kalau rumah itu sakinah, kemudian dibalut dengan mawaddah dan rahmah, suami itu kalau berangkat kerja, insya Allah kerjaannya akan bagus. Karena dia di rumah mendapatkan ketenangan. Kalau di rumah dia ribut sama istrinya, dan dia adalah seorang dokter ahli bedah, boleh jadi dia bedah pasien gunting itu tertinggal di dalam.
Dia habis ribut sama istrinya. Anak ingat dulu punya tetangga di Madinah, ribut sama istrinya, pulang tabrakan. Karena dia tidak mendapatkan ketenangan. Kalau dia seorang guru, kita nih yang mahasiswa, santri, kalau dapat dosen atau ustadz di kelas marah-marah, kita ngomong, kayaknya habis ribut sama istrinya. Tenang. Iya, dia akan cari pelarian. Sehingga mereka yang di rumahnya tidak sakinah akan menjadi insan-insan yang tidak produktif. Kalau dapat istri yang tidak soleha, yang banyak tuntutannya, ya kadangkala suami milih tidak pulang ke rumahnya. Capek dia dengan istrinya. Tapi kalau dia mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, Allahu Akbar. Berangkat kerja dengan nyaman, seorang dokter akan melayani pasiennya dengan baik, seorang supir akan menyetir mobil dengan konsentrasi dan fokus. Itu semua bermula dari rumah. Baik, bicara hak istri kita. Yang pertama, hak harta. Ini jemaah, Islam mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya kaya. Itu hak. Ya, kalau bicara hak, harta itu sandang, pangan, papan. Sesuai dengan kondisi suami. Kalau suami gajinya 100 juta, ibu-ibu minta berapa? Wah, bener ini. Akhirnya bapak-bapak cari 100 juta yang lainnya nantinya. Betul jemaah. Jadi ibu-ibu harus tahu diri. Bapak-bapak juga tahu. Jemaah, anak tadi baca berita. Berita yang menyedihkan ya. Berita yang menyedihkan. Bismillah. Nah, data KPK menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga Januari 2022 ada 22 gubernur yang ditangkap KPK. Ada 148 bupati ditangkap KPK. Kenapa jemaah? Ibu-ibu gara-gara apa? Coba kita tanya sama emak-emak. Kenapa ditangkap KPK? Padahal kalau kebutuhan makan, minum, berapa sih yang kita butuhkan jemaah? Kadangkala tuntutan istri. Kadangkala syahwat suami. Maka di sini seorang istri sampaikan kepada suami, Bang, kita kuat menahan lapar dan haus, tapi kita nggak kuat menahan api neraka. Engkau bawa yang halal ke rumah ini, berikan nafkah sudah. Ibu-ibu kadangkala kumpul sama orang kaya terus, nggak ada puasnya. Kalau kumpulannya dengan orang miskin, insya Allah akan menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Waddunu minhum. Aku dikasih wasiat untuk cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Nih para pejabat, istri pejabat, usahakan punya kedekatan sama orang miskin. Tapi kalau dekatnya sama para pejabat juga, satu bawa tas LV. Berapa? Aduh murah, 1,2. Masya Allah, 1,2. Gaji suami cuma 30 juta. Kapan bisa beli 1,2? Dia tertarik, berpikir untuk mendapatkan itu. Hak seorang istri, sandang, pangan, papan sesuai dengan yang dimiliki oleh suami. Kalau suami gajinya 100 juta, paling tidak berapa bapak-bapak mau kasih sama istri? Bapak-bapak, berapa persen? 5%. Ada nih suami-suami ketika awal kerja gajinya 2,5 juta, Masya Allah, dia kasih istri 2 juta, dia pegang 500, Masya Allah.
Gajinya naik 5 juta, dia kasih istri 2 juta. Gajinya naik 10 juta, dia kasih istri tetap 2 juta jamaah. Enggak seperti itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah seorang memberikan nafkah itu kepada istrinya sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepada dia. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, ya udah, dari yang dia miliki dia berikan nafkah. Subhanallah. Anak punya kerabat, istrinya tanya sama dia, engkau dikasih sama suamimu berapa? Sehari dikasih 20.000. Cukup, alhamdulillah. Bayangin, karena sang istri tahu suaminya nggak mampu, duit itu harus dicukupkan sama dia. Inilah sakinah. Makanya apabila punya istri yang qanaah, yang menerima dengan kondisi suami, udah engkau dapat sakinah, jemaah. Maka berikan nafkah kepada istri sesuai dengan yang engkau miliki. Istri tidak punya kewajiban bekerja. Istri tidak punya kewajiban membantu suami untuk mendapatkan nafkah lebih banyak lagi, enggak. Karena kewajiban memberi nafkah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Engkau jadi pemimpin karena engkau memberikan nafkah. Tatanan ini yang di barat itu sedang rusak. Ini yang sedang rusak. Di mana perempuan juga harus bekerja. Loh, di dalam agama Islam yang wajib bekerja cari nafkah itu laki-laki, suami. Perempuan wajib bekerja, tapi dia punya pekerjaan lain. Apa pekerjaan wanita? Sekarang ini perempuan kalau jadi ibu rumah tangga bekerja apa enggak? Dianggap tidak bekerja. Kadang kalau mereka kumpul di antara mereka, perempuan-perempuan ini, ibu apa kerjanya? Oh, saya manajer. Oh, saya ini. Ibu, saya enggak bekerja. Bayangkan ya, pekerjaan manajer sama pekerjaan jadi ibu rumah tangga lebih berat mana? Pernah ada ibu rumah tangga ngajukan cuti sama suaminya? Ibu-ibu pernah ngajukan cuti sama suami? 12 hari lah, bang, aku mau cuti, ini anak-anak abang urus semua, aku mau liburan, cuti. Pernah ada ibu rumah tangga minta cuti? Nggak ada. Manajer cuti, mereka bisa libur, mereka bisa istirahat, mereka bisa jalan-jalan. Ibu rumah tangga nggak ada cutinya. Bahkan kerjanya tidak ada jam kerja. Ada ibu rumah tangga jam kerja. Kalau jadi PNS berapa jam? 8 jam. Ada ibu rumah tangga kerjanya 8 jam. Ibu-ibu berapa jam kerjanya? 24 jam. Lagi punya anak, tidur malam, anaknya nangis, bapak-bapak nggak bisa tidur, ngapain? Dibangunin istrinya, anaknya nangis. Hanya bisa itu. Sang bapak, aku besok mau kerja. Oh, engkau pikir istrimu nggak kerja? 24 jam dia kerja, jam. Maka di sini hendaklah para laki-laki memberikan nafkah yang layak sama istrinya. Jangan istrinya sudah hamil, melahirkan, menyusui, masih disuruh berangkat kerja, masih disuruh cari duit. Mana tanggung jawabmu sebagai laki-laki? Ada laki-laki yang setengah laki-laki, jemaah. Engkau jadilah rijal. Makanya pernah ini di Amerika, ya Allah, di Niagara sana, di air terjun Niagara, ada seorang syekh ke sana lihat itu. Tahu-tahu ada perempuan Amerika manggil syekh ini, ta'al, come here, gitu dia tanya. Datang dia ini. Aku dengar katanya di Arab sana perempuan-perempuan itu dizalimi di sana. Mereka tidak mendapatkan kebebasan, tidak mendapatkan hak mereka. Apa kata syekh ini? Oh, engkau salah informasi. Engkau salah informasi. Engkau tahu perempuan-perempuan di tempat kita, mereka adalah ratu-ratu dan permaisuri bagi kita. Kerjanya kita laki-laki ini hanya terima kasih. Terima duit, kasih istri.
terima duit, kasih istri. Itu kerjanya kita. Nah, perhatikan jemaah, dijadikan ratu sebenarnya wanita. Suami yang berkeringat, suami yang dimarahin di kantor, capek kerja dapat duit, berikan kepada istrinya. Tapi ada sebagian yang berpikiran cara seperti ini dalam berumah tangga itu salah. Perempuan tidak mendapatkan haknya, lu gimana? Jangan sampai perempuan itu dieksploitasi. Di rumah disuruh melayani suami, di rumah disuruh mendidik anak, kemudian disuruh keluar cari duit, membantu suami cari duit. Tanggung jawab. Makanya Islam itu nggak kenal dengan yang namanya child free, nggak kenal. Bahkan disuruh banyak anak. Istri mungkin capek, enggak, dalam Islam istri nggak boleh capek, suami biar yang capek untuk itu. Maka ingat, hak nafkah ini tolong diperhatikan agar dapat sakinah. Kalau istri itu dicukupin, Masya Allah jamaah, punya anak dikasih hadiah, punya anak satu dikasih hadiah emas 1 kilo, Insya Allah. Punya anak kedua dikasih hadiah emas 2 kilo. Kira-kira dia mau berhenti punya anak? Nggak bakalan, bang besok punya anak lagi, bismillah. Karena dihargain istrinya. Kadang-kadang sebagian kita istrinya punya anak, istrinya menyusuin, nggak dikasih apa-apa. Apa apresiasi kita kepada perjuangan dia? Jamaah, pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, ma yudhibu ma'arat raba'ah. Wahai Rasul, apa yang menghilangkan celaan dari menyusukan anak kepada orang itu? Jadi dulu di Arab itu banyak ibu susu. Nabi SAW disusuin di kampungnya Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah anak itu disusui 2 tahun, kita kasih hadiah apa buat ibu susunya itu? Kalau bicara gaji, dia dapat gaji sudah. Tapi ada bonus ya. Bayangkan Islam berbicara tentang hal itu. Kata Nabi SAW, ghurratu amatin au abad. Engkau kasih budak yang bagus, perempuan atau laki-laki, kepada ibu itu. Itu bonus diberikan bukan kepada ibu kandung, kepada ibu susu. Gimana kalau yang menyusui adalah ibu kandungnya sendiri? Apa yang diberikan? Makanya tatanan rumah tangga dalam Islam itu indah sekali jemaah. Kalau kita belajar. Tapi kebanyakan kita nggak belajar. Dan banyak wanita disekolahkan sama bapaknya sampai tinggi. Apa kata bapaknya? Nah, engkau bekerja nak, supaya nanti kalau engkau diceraikan sama suamimu, engkau sudah punya pekerjaan. Ini belum nikah sudah bicara cerai. Nanti kau diceraikan sama suamimu. Enggak. Jangan takut loh. Gimana Ustaz kalau wanita ibu rumah tangga kemudian dia bercerai, dia nggak punya pekerjaan? Innallaha huwar razzaq. Engkau tahu tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang kasih rizki. Bapak-bapak, istri-istri kita nggak pernah makan rizki kita, enggak. Dia makan rizki dia sendiri. Anak-anak kita nggak pernah makan rizki kita, dia makan rizki dia sendiri. Maka jangan pernah takut tatkala suami meninggal dunia, ketika di PHK atau apapun yang terjadi, yakin yang kasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ada hubungan, engkau wajib memberikan nafkah kepada dia. Ketika berpisah, rezekinya masing-masing. Itu hak harta. Yang kedua, ada hak pendidikan. Bapak-bapak ini punya kewajiban mendidik istrinya. Karena memang ketika terjadi pernikahan, suami itu jadi surga dan nerakanya istri. Makanya ada tugas besar dari Allah buat para suami. Ketika ada yang menyakiti istrinya, seorang suami akan pasang badan menyelamatkan istrinya. Bagaimana ketika seorang istri ditarik malaikat ke dalam neraka, bisakah engkau menyelamatkan istrimu? Coba engkau tanyakan. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah, ketika terjadi gempa, bagaimana sikap ayah? Dia akan lari, tapi kadang-kala lari sendirian, tidak memikirkan istri dan anaknya.
Sedangkan kau punya tugas menyelamatkan mereka dari api neraka. Tidak ada satupun di antara kita kecuali akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Bicara sandang, pangan, papan, iya, kita udah bicarakan itu. Amr ibn Qais al-Mullai, dia pernah mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah. Sesungguhnya seorang wanita boleh jadi dia akan menggugat suaminya di hadapan Allah nanti. Bagaimana dia menggugat suaminya? Dia mengatakan, ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku nih suamiku nih, ma'allamani wa la addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah dia mendidik aku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia cuma datang bawa roti dari pasar. Dia hanya menyediakan sandang, pangan, papan. Karena dia berpikir itu kewajiban dia kepada istrinya. Padahal bapak-bapak sebagai seorang suami harus ajarin istrinya. Ketika dia tidak punya pendidikan yang cukup dalam ilmu agama, datangkan guru. Kalau enggak, bawa istrinya, bawa anak-anaknya ke majelis ilmu. Bawa istrinya, istriku engkau di sana, anak-anak ayo sama bapak. Engkau nanti ketika ditanya sama Allah, ya Allah aku nggak punya ilmu yang cukup, tapi aku sudah bawa istri dan anakku untuk mendengarkan ayat-ayatmu dibacakan, untuk menyimak sabda-sabda nabimu disampaikan. Aku sudah bawa. Ini kewajiban suami, mengingatkan istrinya sholat, mengingatkan istrinya puasa, diajak istrinya melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu hak istri dan kewajiban para suami. Maka jangan sampai dilupakan. Adapun yang menjadi kewajiban istri atas suaminya, ya, yang pertama ketahuilah ibu-ibu, kalau suami itu pemimpin, kita tahu haknya pemimpin di mana-mana itu harus ditaati. Taat kepada perintah suami selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dipanggil suami, kalau ingin sakinah, mawaddah, rahmat, tinggalkan semua kesibukan. Lagi masak, dipanggil sama suaminya, fulana, matikan kompornya. Anaknya lagi nangis, dipanggil sama suaminya, bagaimana? Tinggalkan anaknya, tinggalkan, datang ke suaminya. Kalau bayi nangis gampang ditimang-timang, nanti diam. Tapi kalau suaminya yang nangis, nggak kuat ibu nimang suaminya. Nah, siapa yang kuat? Sudah, lebih baik yang kecil biar nangis, yang penting suaminya nggak ribut. Taat dan patuh sama suami. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Kalau perempuan itu sholat yang 5 waktu, bas, nggak ada sholat sunnah ba'diyah wala qabliyah, dia cuma 5 waktu sholatnya. Puasa cuma bulan Ramadan, tapi dia taat sama suaminya, patuh sama suaminya, menghargai suaminya, menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Hak yang kedua, harus ya memperkenankan suaminya menikmati dirinya. Jadi ibu, kalau suami ada perlu, jangan bilang capek, tapi katakan siap. Siap bapak-bapak? Ibu-ibu ini kalau suaminya pulang ke rumah, jangan ditanya dari mana. Ditanya apa? Ditanya mau apa. Soalnya bapak-bapak kalau ditanya dari mana, dia lebih baik ke warung. Karena ketika dia ke warung nggak pernah ditanya dari mana. Ditanya apa kalau ke warung? Mau apa? Nanti habis makan, mau minum apa bapak? Ya Allah, kok di rumah nggak ada yang kayak gini ya? Di rumah ditanya dari mana ini itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya, ke tempat tidurnya. Jadi dulu jamaah,
Tempat tidur itu ada banyak. Suami punya ranjang sendiri, punya kasur sendiri. Istri punya kasur sendiri. Pembantu punya kasur sendiri. Tamu punya kasur sendiri. Jadi nggak seperti sekarang ya kasurnya besar cukup buat suami istri. Suami kalau punya perlu sama istrinya dipanggil istrinya. Mungkin istrinya sama anaknya menyusui di kasur dia, dipanggil. Ada istri yang nggak mau. Fa'abat, lalu dia menolak panggilan suaminya. Fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaika hatta tusbih. Terus suami marah, maka istri itu akan dilaknat malaikat sampai subuh. Kenapa seperti itu, Ustaz? Bukankah ini termasuk ya mengeksploitasi wanita? Enggak. Ini rumah tangga. Karena boleh jadi suamimu ini di luar, di tempat kerja, melihat perempuan yang dia ingin menjaga kehormatan dirinya, pulang dia ingin menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Tahu-tahu istrinya nggak mau, jemaah. Setan akan hadir. Setan akan membisikkan, aduh, engkau kayaknya cari perempuan di luar lebih baik, ini istrimu tidak melayani. Maka hati-hati. Tolong para istri ini berusaha melayani suaminya. Capek, lelah, ya minum apalah biar sehat. Suami juga tahu diri, kalau istrinya capek ya dipijetin dulu, dia apa, sakinah jemaah, supaya dapat sakinah. Yang ketiga, seorang istri nggak boleh membolehkan orang lain masuk ke rumah kecuali dapat izin dari suami. Seperti itu. Jangan ada laki-laki masuk ke rumah kecuali ada izin dari suami. Kemudian yang selanjutnya, kalau nggak boleh memasukkan orang, dia juga nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Kemudian ya seorang istri harus melayani suaminya dengan cara berterima kasih kepada suaminya, menghargai suaminya, bersyukur kepada suaminya. Karena kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara tidak berterima kasih kepada suaminya. Maka tolong para wanita belajar untuk menjadi istri yang lebih baik lagi, menghargai suaminya. Semoga dengan itu rumah tangganya menjadi rumah tangga yang diridhain Allah Azza wa Jal. Di situ ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sekilas tentang bagaimana makna dari ya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.